Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan masalah Daik Invisible Demon, dan melihat bahwa di sisi lain, pasukan iblis sudah bergegas ke arah mereka, Zheng Lingxin segera memerintahkan Long Hao Chen untuk terus berjalan. Mereka harus menempuh jarak sekitar 1 km, sebelum memasuki jarak perlindungan dari Exorcist Mountain Pass. Meskipun serangan ini gagal, ia mampu menghambat sejumlah besar pasukan iblis, dan mendapatkan waktu untuk menuju Exorcist Mountain Pass. Selama kerugian mereka tidak terlalu besar, Zheng Lingxin akan dapat menerima hasil ini. Di saat tunggangan Long Hao Chen menoleh, dan api sinar matahari dihentikan, adegan yang mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tepat ketika mereka akan kembali di satu-satunya jalan, 3 pilar cahaya besar tiba-tiba meluncur di udara. Masing-masing dari pilar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter. Di bawah langit malam yang gelap pekat ini, pilar tinggi 300 meter lebih ini tampak sangat berbeda. 3 pilar ini memiliki warna yang berbeda, yang di tengah adalah warna merah menyala, sedangkan yang dari kedua sisi berwarna hitam dan berwarna hijau. Itu tampak seperti pilar nyata, dan ada material yang berdiri di masing-masing dari 3 pilar cahaya tebal ini. Dilihat pada bentuk mereka, ada prasasti yang terukir, dan mereka dihiasi dengan desain luar biasa yang belum pernah Long Hao Chen lihat sebelumnya. 3 pilar cahaya yang sangat besar melepaskan aura penindasan yang intens. Memblokir satu-satunya jalan untuk kembali, mereka berdiri di depan resimen Brilliant Angel Knight. Situasi yang paling tidak ingin dilihat Zheng Lingxin akhirnya terjadi. Itu sudah jelas, iblis telah memasang perangkap ini sejak lama, dan menunggu resimen Brilliant Angel Knight masuk dalam perangkap mereka. Jebakan ini bukan jenis yang paling cemerlang, itu hanya tampak seperti perangkap untuk kelinci. Sampai sekarang, resimen Ksatria Malaikat Cemerlang selalu menjadi ancaman terbesar bagi pihak iblis, dan sebagai kepala militer Exorcist Mountain Pass, Zheng Lingxin pasti akan memobilisasi mereka di luar penghalang cepat atau lambat. Lagi pula, medan perang favorit para ksatria adalah dataran, dan bukan pertahanan tembok kota. Perangkap yang dibuat oleh musuh akhirnya berhasil. Zheng Lingxin menarik napas dalam-dalam, dan memasuki kondisi yang aneh. Long Hao Chen jelas merasakan bahwa kepala militer yang berada di belakangnya benar-benar membosankan, bahkan lebih tidak dapat dipahami daripada sebelumnya. Long Hao Chen, kamu pasti tahu tentang Long Xingyu kan? Pada saat ini, Zheng Lingxin bertanya kepada Long Hao Chen pertanyaan yang tak terduga. Long Hao Chen merasa benar-benar kaget dan bingung. Zheng Lingxin tersenyum dengan rendah hati dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan keturunan dari tetua Broterlong. Kamu tidak usah menyangkalnya. Mengutuk pedang berputar adalah teknik yang tetua Broterlong ciptakan secara pribadi. Kepada siapa dia akan mengajarinya, selain kepada keturunannya. Di dunia ini, aku hanya tahu 3 orang yang bisa menggunakan kemampuan ini, salah satunya adalah tetua Broterlong sendiri, yang kedua adalah kamu," ucap Zheng Lingxin. Pada titik ini, dia diam sejenak, kemudian berkata dengan suara yang penuh emosi. "Dan yang terakhir adalah aku," ucap Zheng Lingxin. Long Hao Chen memalingkan kepalanya untuk melihat Zheng Lingxin, dan menemukan bahwa kepala militer ini membawa ekspresi lembut di wajahnya, lalu menatapnya tanpa ekspresi dan kelembutan. "Puan Kepala, kamu," ucap Long Hao Chen kaget. Senyum Zheng Lingxin tidak berkurang sama sekali. "Aku dulunya adalah petugas yang paling setia mendukung tetua Broterlong di masa lalu. Dia adalah idola aku, dan dalam hati aku, status tetua Broterlong bahkan melebihi kakek. Aku benar-benar tidak menyangka, untuk dapat melihat pedang revolving milik tetua Broterlong sekali lagi dalam pertempuran hari ini." Long Hao Chen dengan ringan mengguncangnya dan berkata, "Aku juga belum bertemu ayah dalam waktu yang lama," ucap Long Hao Chen. "Hah, ayah katamu, jadi kamu memang putranya. Hahaha, bagus, benar-benar hebat. Sepertinya CR benar-benar memiliki selera yang baik," ucap Zheng Lingxin sambil tertawa terbahak-bahak. 3 pilar cahaya yang sangat besar dan fantastis yang berdiri di dekatnya, tetapi terlepas dari segalanya, dia masih dapat tertawa dalam situasi seperti itu. "Puan Kepala, apa yang sebenarnya terjadi?"
Tanya Long Hao Shen sambil merasakan perasaan gelisah yang tidak jelas, yang semakin besar di dalam dirinya. Zheng Lingxin menjawab dengan acuh tak acuh. Sudahlah, aku hanya sedang mengingat-ingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah iblis ini berpikir, bahwa mereka bisa memusnahkan resimen malaikat ksatria brilian aku seperti itu? Benar-benar konyol. Dalam jumlah yang sedikit, kita jangan menyerang, dan minta tunggangan kamu untuk bergegas ke sisi kiri, karena aku akan menahan musuh, ucap Zheng Lingxin. Siap, ketua kepala yang terhormat, apa maksudnya 3 pilar ini? Saat Long Hao Chen mendengarkan perintah Zheng Lingxin, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Lingxin memberinya jawaban yang tidak relevan. Apakah ini pertama kalinya kamu melangkah di medan perang? Jawab Zheng Lingxin. Long Hao Chen mengangguk tanpa berpikir. Zheng Lingxin tersenyum tipis, wajahnya yang tampan menampilkan jejak-jejak kegilaan. Kamu benar-benar beruntung. Pertama kali kamu turun di medan perang, kamu bisa melihat secara pribadi keberadaan paling kuat di antara para iblis. Pernahkah kamu mendengar tentang 72 dewa iblis? Mereka bertiga adalah di antaranya, jawab Zheng Lingxin. Long Hao Chen menatapnya, dan benar-benar kaget. Dia benar-benar ingin bertanya kepada kepala militer ini, yang berada di puncak tingkat ke-7, mengapa dia saat ini masih bisa tersenyum. Menurut pengetahuan Long Hao Chen, di antara 72 dewa iblis, bahkan yang terlemah adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat ke-8. Tepat pada saat itu, Zheng Lingxin mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Jejak cahaya menyebar ke depan, dan mengambil bentuk bunga yang sangat indah di langit. Long Hao Chen saat ini bisa melihat bahwa di langit malam, Zheng Lingxin menggunakan metode aneh untuk mengirimkan perintah ke resimen ksatria malaikat cerah. Seperti yang diharapkan, saat jejak cahaya menyebar, resimen ksatria malaikat berkilau yang berada di belakang mereka tiba-tiba melambat, dan mengubah formasi serangan mereka sebelumnya menjadi formasi pertahanan. Semua Brilliant Angel Knight mengambil formasi yang sama, dan tidak lagi bergerak sedikit pun, lalu memasuki formasi yang sepenuhnya defensif. Long Hao Chen tidak terbangun dari kebingungan yang dia alami, setelah mendengar semua yang dikatakan Zheng Lingxin tentang 72 dewa iblis. Ketika dia muda, dia datang untuk belajar tentang keberadaan 72 dewa iblis ini, bahwa lebih dari 6.000 tahun sebelumnya, justru karena 72 dewa iblis ini turun, akhirnya benua memasuki zaman kegelapan dari zaman yang mulia. Melihat ketiga pilar cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi, tanpa sadar dia merasa seolah-olah dia sangat kecil. Berhenti, teriak Zheng Lingxin. Long Hao Chen buru-buru meminta Hao Yue menghentikan langkahnya. Pada saat itu, ketiga pilar cahaya ini mulai bergerak dari langit, tampaknya bergerak perlahan, tetapi sebenarnya dengan cepat menuju ke arah mereka. Saat tubuhnya melintas, Zheng Lingxin melompat ke tanah. Memutar kepalanya ke arah Long Hao Chen, ekspresi tersenyum di wajahnya tampak jauh lebih hangat. Ingat kata-kataku, majulah ke sisi kiri, dan segera pergi. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak akan menarik perhatian mereka. Di masa depan, perlakukan Chai Er dengan baik. Kamu adalah putra tetua Broterlong, jadi aku bisa merasa tenang. Aku akan meninggalkan putri aku kepada kamu, ucap Zheng Lingxin. Hah, dia ternyata adalah ayahnya Chai Er, pikir Long Hao Chen. Saat itu, Long Hao Chen akhirnya mengerti, mengapa dia harus mengikuti Zheng Lingxin di medan perang. Dia sebenarnya adalah ayah dari Chai Er, dan suami dari Kapten Resimen Penyihir Lan Yanyu. Tidak mengherankan, bahwa dia sebelumnya bertindak begitu dingin terhadap Long Hao Chen. Itu karena, posisinya sebagai ayah Chai Er. Zheng Lingxin hanya memberikan penjelasan sederhana kepadanya sebelum perlahan-lahan bergerak maju, dan siap untuk menyambut tiga pilar cahaya yang sangat besar ini. Lapisan udara abu-abu mengembun di sekitar tubuhnya, saat penampilannya berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan kristal berwarna abu-abu yang tajam. Sepasang sayap abu-abu kecil yang menyerupai para ksatria brilian, secara perlahan terkondensasi di punggungnya, lalu membuka dengan anggun sebelum menjadi lebih kecil, dan menempel di punggungnya. Di masing-masing tangannya, cahaya abu-abu bersinar, sepertinya itu adalah belati abu-abu. Adegan yang berlangsung di depan matanya sangat mengejutkan Long Hao Chen. Di bawah langit malam yang menyeramkan, Zheng Lingxin muncul seperti serigala tunggal, yang menyambut ketiga iblis puncak yang datang dari jauh kepadanya.
Tiga pilar cahaya yang sangat besar tampaknya tumbuh semakin dekat, jika dibandingkan dengan cahaya yang tumbuh dari mereka, Zheng Lingxin tampak sangat kecil. Tapi bahunya yang kelihatannya tidak begitu lebar pada pandangan pertama, itu tampak seolah-olah mereka mampu menahan segalanya untuk mengatasi situasi ini. Long Hao Chen tidak langsung menyuruh Hao Iwei untuk pergi ke sisi kiri. Dengan bingung, dia menatap Zheng Lingxin yang melangkah maju di tempat ini yang berbau darah. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam perutnya. Hanya untuk bernafas, dia sudah perlu mengerahkan seluruh fisiknya. Tanpa ragu, di medan perang ini yang berbau darah, langit berubah menjadi berlumpur. Dan untuk sesaat, Long Hao Chen menutup matanya. Jantungnya terbakar, darahnya mendidih, energi spiritualnya menyala, dan semangat juangnya yang tak terbatas benar-benar telah bangkit. Dapatkah aku benar-benar kembali begitu saja? Di depan resimen Brilliant Angel Knight, dan Assassins of the Night yang menemani mereka, apakah aku akan kembali? Bagaimana dengan kehormatan aku sebagai seorang ksatria? Jika aku bertindak seperti ini, apakah aku masih pantas disebut seorang ksatria? Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada CR? Apakah aku harus mengatakan kepadanya bahwa aku meninggalkan ayahnya dan melarikan diri demi hidup aku sendiri, pikir Long Hao Chen. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, mata Long Hao Chen dipenuhi dengan kebanggaan. Aku adalah putra Long Xingyu, ksatria ilahi dari adjudikasi dan hukuman, memiliki singgasana ilahi dum dan pembantaian. Bahkan jika aku harus mati di medan perang dengan pasti, bagaimana aku bisa meninggalkan para tentara, pikir Long Hao Chen. Membuka kedua matanya sekali lagi, tampilan Long Hao Chen penuh dengan resolusi. Hao Iwei memutar ketiga kepalanya, lalu menatapnya, dan mengangguk ringan. Long Hao Chen secara mental saling berhubungan dengannya, dan secara alami bisa mengetahui pikiran Hao Iwei. Karena kontrak darah di antara mereka berdua, jika Long Hao Chen mati, Hao Iwei tidak akan bisa tetap hidup. Jadi, jika Long Hao Chen tidak ingin pergi, Hao Iwei akan mengikutinya dalam pertempuran untuk hidup atau mati. Saat menatap Exorcist Mountain yang jauh, ekspresi Long Hao Chen melembut. CR, jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan mengklaim ciuman darimu, pikir Long Hao Chen. Hao Iwei, ayo pergi. Long Hao Chen berteriak dengan keras, dan beberapa pil muncul di tangannya. Setelah mengambil pil pemulihan spiritual dan sepenuhnya mengoperasikan kekuatan desain spiritual tungkunya, ia dapat memulihkan energi spiritual yang sebelumnya ia konsumsi. Hao Iwei berlari dengan 4 anggota tubuhnya, dan dengan cepat mengejar Zheng Lingxin. Zheng Lingxin tiba-tiba menoleh, dan dengan marah bertanya, "Mengapa kamu belum pergi?" tanya Zheng Lingxin. Long Hao Chen menatapnya dengan tegas dan keras kepala. Aku adalah seorang ksatria. Jika aku meninggalkan kamu, bagaimana aku bisa memiliki kualifikasi untuk tinggal di sisi CR? Aku adalah putra Long Xingyu, dan hanya Long Hao Chen yang bertarung sampai mati, yang tidak meninggalkan kawan-kawan untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri. Aku adalah Long Hao Chen, jawab Long Hao Chen. Zheng Lingxin menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam pandangan Long Hao Chen, ia tampak melihat Knight ilahi adjudikasi dan hukuman yang tak tertandingi dari ingatannya, dan berlari dengan tenang di medan perang. Penampilan Long Hao Chen penuh dengan tekad yang sudah memberitahunya banyak hal, bahwa ia tidak akan pernah mundur karena menghadapi musuh yang kuat. Saat ini, Zheng Lingxin merasa penuh penyesalan, mengapa dia membiarkan Long Hao Chen untuk memasuki situasi berbahaya seperti ini, pikir Zheng Lingxin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was when